Penyaluran dana pada bank syariah adalah kegiatan bank dalam menyalurkan dana yang telah dihimpun dari nasabah seperti tabungan giro atau deposito kepada pihak yang membutuhkan, misalnya dalam bentuk pembiayaan, buku pinjaman berbunga. Prinsip utamanya adalah bagi hasil jual beli atau sewa yang sesuai dengan hukum Islam syariah. Perbedaan dengan konvestasi, aspek bank syariah, bank konvestasi, dasar hukum dan sistem imbal hasil. Kedua yaitu mengapa pembiayaan pendidikan menjadi fokus penting dalam penyaluran dana oleh bank syariah. Yaitu pembiayaan pendidikan menjadi fokus penting dalam penyaluran dana oleh bank syariah karena berbagai alasan utama, yaitu satu, misi sosial Islam. Salah satu tujuan utama bank syariah adalah misalnya kemanfaatan umum. Pendidikan adalah kunci pemberdayaan umat dan peningkatan kesejahteraan, sehingga mendukung pendidikan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dua, investasi jangka panjang. Pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tiga, permintaan tinggi. Biaya pendidikan terus meningkat dan banyak keluarga membutuhkan bantuan keuangan. Bank syariah hadir dengan skema pembiayaan yang etis dan bebas riba untuk menjawab kebutuhan ini. 4. Pembangun ekonomi berkelanjutan. Dengan mendukung pendidikan, bank syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, sesuai prinsip keuangan Islam. 5. Diferensiasi dari bank konvensional. Pembiayaan pendidikan menjadi salah satu cara bank syariah menunjukkan kepedulian sosial dengan perbedaan nilai dan bank konvensional yang cenderung lebih fokus pada keuntungan finansial semata. 3. Bagaimana bank syariah memastikan bahwa pembiayaan pendidikan yang disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Bank syariah memastikan bahwa pembiayaan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui beberapa mekanisme penting berikut. 1. Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Setiap bank syariah memiliki DPS yang memastikan semua produk dan aktivitas sesuai dengan hukum Islam sebelum produk pembiayaan pendidikan diluncurkan. DPS harus memberikan fakta atau persetujuan. 2. Akad yang sesuai syariah. Pembiayaan dilakukan menggunakan akad-akad yang halal seperti murabahah, jual beli dengan margin keuntungan. 2. Ijarah, sewa manfaat jasa pendidikan. 3. Setujuan penggunaan dana jelas dan halal. Dana harus digunakan untuk keperluan pendidikan yang sah menurut Islam, seperti biaya kuliah, buku, atau keperluan sekolah lainnya, bukan untuk hal yang dilarang syariah. 4. Proses seleksi dengan verifikasi ketat. Bank melalui pengecekan latar belakang lembaga pendidikan, calon nasabah dan kebebasan menggunakan dana untuk memastikan tidak ada unsur penipuan atau menggunakan yang tidak sesuai. 5. Pemantauan dan pelaporan. Setelah dana disalurkan, bank melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan tujuan awal dan tetap berada dalam koridor syariah. 4. Apa saja produk atau instrumen keuangan yang digunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan pendidikan? Berikut adalah beberapa produk atau instrumen keuangan syariah yang umum digunakan untuk pembiayaan pendidikan. 1. Murabah, jual beli dengan margin. Bank memiliki kebutuhan pendidikan, misalnya laptop, buku, atau seragam sekolah, atau permintaan nasabah lalu menjual kembali dengan harga plus margin yang disepakati. Contohnya itu orang tua yang membeli laptop untuk anak kuliah. Bank membeli lalu dijual kembali dengan cicilan tanpa bunga. 2. Ijarah, sewa manfaat. Digunakan untuk pembiayaan jasa seperti pembayaran uang sekolah atau kuliah. Bank membayar ke instrumen pendidikan, lalu nasabah pembayaran secara berkala sebagai sewa jasa pendidikan. Contohnya, bank membayar uang kuliah di muka nasabah pencicilan ke bank tiap bulan. 3. Mudharabah, bagi hasil. Kadang digunakan untuk beasiswa produktif, di mana dana disalurkan untuk usaha kecil mahasiswa dan hasilnya dibagi antara bank
dan penerima dana. Contohnya, mahasiswa menjalankan bisnis kecil dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan kuliah. Wakaf pendidikan. Beberapa bank syariah juga mengelola dana wakaf yang hasil digunakan untuk memberikan beasiswa atau pembiayaan pendidikan gratis. 5. Bagaimana proses pengajuan dan penyaluran pembiayaan pendidikan melalui bank syariah? Proses penjualan dan penyaluran pembiayaan pendidikan melalui bank syariah umumnya mengikuti tahapan berikut. 1. Mengajukan permohonan. Nasabah, orang tua, atau mahasiswa mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen pendukung seperti KTP dan KK, surat pemerintah dan sekolah atau universitas. 2. Pemilihan akad. Bank akan menjelaskan akad syariah yang sesuai seperti murabahah, ijarah, dan qadir hasad tergantung jenis kebutuhan dan kemampuan finansial nasabah. 3. Persetujuan dan akad. Jika disetujui bank dan nasabah mendapatkan akan sesuai prinsip syariah dan telah disepakati semua keuntungan ditulis secara transparan. 4. Pembayaran cicilan. Nasabah membayar cicilan sesuai dengan perjanjian, bisa dicicil tetap untuk perubahan atau sesuai kecepatan untuk ijarah. 6. Apa manfaat dan dampak sosial dari pembiayaan pendidikan melalui bank syariah bagi masyarakat? Pembiayaan pendidikan melalui bank syariah memberikan banyak dampak dan manfaat dan dampak sosial positif bagi masyarakat, antara lain: manfaat, akses pendidikan lebih luas, membantu keluarga yang sulit biaya agar tetap bisa menyekolahkan anaknya tanpa terbebani bunga. 2. Bebas riba dan sesuai syariah. Memberikan ketenangan batin bagi umat muslim karena tidak melanggar prinsip agama. 3. Skema pembayaran fleksibel. Cicilan sesuai kemampuan menggunakan sebagai hasil atau margin tetap. 7. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penyaluran dana untuk pembiayaan pendidikan melalui bank syariah dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangan dalam penyaluran dana pembiayaan pendidikan melalui bank syariah cukup beragam, baik dari sisi internal bank maupun kondisi masyarakat. Berikut beberapa tantangan utamanya beserta solusinya. Tantangan: kesadaran dan literasi masyarakat masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami konsep pembiayaan syariah atau memilih ragu dengan kehalalannya. Solusi: edukasi aktif lewat seminar, media sosial, kerjasama dengan sekolah atau universitas dengan kampanye keuangan syariah. 2. Keterbatasan produk yang fleksibel. Tidak semua bank menyediakan produk pembiayaan pendidikan yang mudah diakses dan terjangkau. Solusinya, inovasi produk pembiayaan dengan skema ringan, cicilan lunak, dan syarat mudah seperti qardi hasan atau ijarah ringan. 3. Risiko gagal bayar. Beberapa nasabah mungkin mengalami kesulitan pembayaran cicilan karena menghasilkan terbatas atau tidak tetap. Solusinya, bank dapat menerapkan sistem penilaian kelayakan yang lebih komprehensif serta memberi opsi restrukturisasi pembiayaan. 4. Biaya operasional bank syariah lebih tinggi karena prosesnya harus sesuai syariah dan ada pengawasan DPS. Biaya bisa lebih tinggi dibanding bank konvensional. Solusinya, digitalis layanan efisiensi berusaha internal agar bisa dioperasional, bisa direkam. 5. Kurangi kerjasama dengan institusi pendidikan. Minimnya kolaborasi membuat distribusi pembiayaan kurang merata dan lambat. Solusinya yaitu bank syariah perlu menjalani kemitraan strategi dengan kampus atau sekolah untuk membuat program pembiayaan bersama.